三师姐没见过面，无冤无仇。难道是惧怕你师傅？我不是不信你，我是不信。既然要我去找他，我岂能半途而废？明天我们就启程。这李盘是想干什么？命令继续接管这里。庄主得罪了梅花蝶穴位，大梅一倒，你们都得死。谁不同意，站出来！我不同意。庄主，拿下！Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Dapeng. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dilanjutkan dengan kini masih berlatar di kediaman Huamei. Di sana, Dapeng yang masihlah belum percaya jika sang kaisar adalah kakak seperguruannya. Dia bahkan sempat menduga jika nama kaisar pastilah sama dengan nama kakak seperguruannya. Namun, Huamei menyangkalnya karena sejak zaman kuno semua warga tidaklah boleh menyamai nama dari sang kaisar. Jadi dengan begitu sudah pasti jika kaisar ini adalah Qin Zhao alias kakak seperguruannya Dapeng. Mendengar itu, Dapeng masihlah tidak mengerti tentang masalah yang kini menimpanya. Yang mana kelompok bunga pelui merupakan suruhan permaisuri Tianwu. Dan permaisuri Tianwu mendapatkan perintah dari sang kaisar. Dengan begitu, Dapeng pun terkejut bahwa yang memerintahkan untuk melenyapkannya adalah Qin Zhao alias kakak seperguruannya. 难道只是同名？别穴位是天武女皇的子说我三师姐要杀我。 Meski begitu, Dapeng masihlah belum percaya, tapi Huamei kembali meyakinkannya bahwa tindakan Qin Zhao ini pastilah benar. Karena sedari dulu dirinya itu bahkan sampai berani melenyapkan putranya sendiri. Mendengar itu, Dapeng teruslah bertanya-tanya tujuan tindakan kakak seperguruannya ini. Karena dirinya sama sekali belumlah pernah bertemu dengan dirinya, tapi kenapa dia malah ingin melenyapkannya? Huamei tidaklah mengetahuinya, yang pasti dirinya sudah tahu mengenai pergerakan sang kaisar dengan menyuruh bawahannya menunggu di bawah gunung demi menunggu Dapeng, yang memang memiliki keterampilan bela diri yang sangat aneh. Namun yang menjadi pertanyaan Huamei, jika memang benar sang kaisar ingin melenyapkan Dapeng, mengapa juga tidak langsung aja pergi ke pilanya dan mengapa membuatnya hingga serumit ini? Jelas hal ini ada sebuah kejanggalan yang pasti. Kalau menurut Huamei, sang kaisar ini sangatlah takut pada gurunya Dapeng. Bagi Dapeng, jika memang Qin Zhao takut pada gurunya, hal itu sangatlah wajar karena dia juga gurunya juga. Yang pasti Huamei bilang jika setelah melenyapkan Dapeng, maka target selanjutnya adalah gurunya. Setelah mengatakan ini, Huamei pun bertanya apakah Dapeng masihlah ingin menemui kakak seperguruannya. Dengan tegas, Dapeng bilang dia masih tidak percaya dengan tindakan Qin Zhao, alhasil dia pun tetaplah kekeh ingin menemuinya. Karena tujuannya turun gunung kali ini adalah harus bertemu dengan Qin Zhao dan tak akan menyerah di tengah jalan seperti ini. Selain itu, jika yang dituduhkannya memang benar, dia juga inginlah menanyakan alasan Qin Zhao melakukannya. Mendengar itu, Huamei pun mengiyakannya dan akan mengantar Dapeng menemui sang kaisar di esok hari pergi ke ibu kota. 三师姐没见过面，无冤无仇。难道是惧怕你师傅？我不是不信你，我是不信。既然要我去找他，我岂能半途而废？明天我们就启程。 Waktu demi waktu terus berlalu. Dapeng dan Huamei langsunglah melakukan perjalanan ke ibu kota. Di perjalanan bisa dilihat di sana ada kelompok pria berbaju putih yang diketuai oleh Tong Tian. Bahkan selain dirinya, di belakang juga terlihat si Jukun dan juga Zhao Xiong hadir melihat kereta dari Huamei. Tapi mereka tidaklah mau bertindak karena kini kelompoknya tidaklah mampu mengalahkan Dapeng yang sudah terlalu kuat. Jadi dia meminta bawahannya untuk melaporkan situasi ini untuk meminta bantuan dengan kekuatan penuh. Di sana Tong Tian begitu kesal dengan Huamei karena dia yang tidak mau menyerahkan Dapeng.
Alhasil dia pun kemudian berniat menggunakan keluarga Li untuk membantunya. Selain itu karena misinya yang telah gagal, maka dia juga akan melaporkan tentang Hua Mei pada permaisuri. Lalu dari belakang muncullah Li Pan melaporkan kalau bawahannya sudah mendapat informasi kalau Dapeng berada di kereta Hua Mei dan terlebih mereka berdua sudah berdamai. Sontak Tong Tian pun menjadi kaget tidak percaya, tapi Li Pan pun bersumpah jika apa yang dikatakannya memanglah benar. Meski begitu Tong Tian masihlah belum percaya sepenuhnya karena si Li Pan ini merupakan bawahan dari Hua Mei. Dia bertanya alasannya yang kini membantu dirinya melaporkan tentang berita ini. Dengan singkat Li Pan pun bilang jika dirinya sengaja berpihak pada Tong Tian karena Hua Mei yang telah menghukum dirinya selama 3 tahun demi untuk orang luar seperti Dapeng. Tong Tian lantas bertanya apakah Li Pan bersedia untuk mengikuti permaisuri. Yang ternyata jawabannya adalah tidak, karena Li Pan sendiri hanyalah ingin mendukung dari Shao Tang aja. Diketahui Li Shao Tang ini merupakan seorang tuan muda yang menginginkan Hua Mei untuk menjadi pendampingnya. Lalu Li Pan pun bertanya setelah mengetahui keberadaan Dapeng kenapa Tong Tian tidak mengejarnya. Namun pertanyaan itu tidak dijawab, yang malah Tong Tian pun segera pergi dari sana. 报给我，说大风就在人头保证，千真万确。他不仁不义，就别怪我选择支持唐少爷。没山庄财富的穷小子。 Di sisi lain kita diperlihatkan sang penjaga yang tengah melemparkan burung pipit untuk melaporkan situasinya pada Hua Mei. Yang ternyata dalam surat tersebut berisikan informasi tentang Li Pan yang sudah mengkhianatinya. Jelas mengetahui itu Hua Mei pun menyebut Li Pan ini sungguhlah bodoh dan dirinya akanlah segera untuk menghukumnya. Di sana Hua Mei memberitakan pada Dapeng mengenai Li Pan yang telah berkolusi dengan Shao Tang. Jadinya Yudi pun menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk selanjutnya. Hua Mei segera memerintahkan Hua Hu agar secepatnya pergi ke ibu kota. Tapi kini perjalanannya tidaklah perlu sembunyi-sembunyi lagi, melainkan Hua Mei ingin semua musuhnya mengikutinya. Yang ternyata hal ini merupakan sebuah strategi yang telah dibuat Hua Mei untuk membodohi pasukan musuh. Yakni sebenarnya mereka akanlah kembali ke kota Pengzhou. Dan untuk keretanya akanlah terus berjalan untuk menipu Tong Tian alias Tai Yinlong. Sebelum itu Hua Mei juga memerintahkan salah satu bawahannya pergi ke Gunung Shao Tang mencari tahu keberadaannya, apakah dia masih di sana ataukah sudah turun tangan. Yang ternyata sebelum mereka pergi ke ibu kota, Hua Mei sendiri inginlah menyelesaikan masalah ini. Mendengar itu Dapeng pun memujinya dan mengiyakannya. 小姐，这就迫不及待反水了。小姐，你想怎么做？观察，别走太快。休整，我们返回房州城，确定他是否在少唐山。我们晚些再去神都。 Scene kemudian berpindah di Fangzhou. Di sana terlihat semua patriark keluarga sudah berkumpul, yang di tengah mereka hadir si Li Pan. Semua orang bertanya-tanya dengan apa yang akan dilakukan Li Pan karena kini dia menduduki kursinya Hua Mei. Li Pan bilang kepulangannya kali ini dia ingin memberitahukan kepada semuanya, yakni mulai sekarang pemimpin Pila tidak lagi dipegang oleh Hua Mei, melainkan adalah dirinya. Mendengar itu salah satu dari patriark pun tidaklah setuju dan mereka tidak ingin mengkhianati Hua Mei. Li Pan teruslah berdalih jika dia tidaklah mengkhianatinya, melainkan ingin menyelamatkan semua keluarga karena Hua Mei sudah menyinggung kelompok bunga Pluim. Dan dengan ini hanya Gunung Shao Tang lah yang akan menjadi penyelamatnya. Di mana jika Hua Mei jatuh maka semua patriark juga akan binasa. Dengan begitu secara terbuka Li Pan bilang kalau mulai saat ini dirinya resmi memberontak terhadap Hua Mei dan bergabung dengan Gunung Shao Tang. Setelah menjelaskan semuanya, Li Pan kemudian bertanya bagi siapapun yang setuju maka segeralah untuk maju ke depan. Tapi dari mereka tak ada seorang pun yang maju karena di sana langsung muncul Hua Mei bersama rombongannya datang ke tempat ini. 这李盘是想干什么？命令继续接管这里。庄主得罪了梅花蝶穴位，大梅一倒，你们都得死。谁不同意，站出来！我不同意。 Sontak aja Li Pan dan semuanya pun terkejut dengan kehadiran Hua Mei yang kini kembali ke Pangzhou. Segera semua tetua kecuali Li Pan mereka pun menghormatinya.
Kedatangannya langsunglah memerintahkan si ayam untuk menangkapnya. Alhasil tak membutuhkan waktu lama, si ayam pun berhasil menjatuhkannya. Selain itu, Huamei juga meminta untuk menghapus kultivasi dari Li Pan. 拿下！ Setelah menyeret Li Pan, Huamei pun kembali duduk dan menjelaskan tentang penyakitnya yang kini sudah perlahan pulih. Sebelumnya, tenaga kultivasinya memang sudah berkurang yang bahkan terus mundur dari Gunung Saotang. Tapi sekarang dengan kultivasinya yang perlahan kembali, maka dirinya tidaklah akan takut pada musuh manapun termasuk Gunung Saotang. Bahkan Huamei juga tidak takut dengan kelompok bunga pluim. Jadi dengan begitu kedatangannya kemari inginlah meminta semua patriark untuk tetap tenang mendukung dirinya. Di saat perbincangan berlangsung, tiba-tiba seorang pelayan pun datang melaporkan jika Saotang sudah turun tangan tidak ada di kediamannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoilernya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya diperlihatkan jika Dapeng dan Huamei nampaknya sudah sampai di ibu kota. Tapi di episode selanjutnya ini nampaknya terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Di mana hal itu terlihat dari perubahan pada fisik Dapeng yang semakin membahana. Diketahui mereka ini mendatangi sebuah toko yang terdapat di ibu kota. Di sana Huamei pun melemparkan sebuah koin dan seketika seorang bocah pun menangkapnya. Yang dimana dia langsung menghormatinya dan akan mengantar Huamei kemanapun di kota ini. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Jika penasaran maka Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.